نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Baik teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali lagi mengkaji kitab Al-Arba'un Al-Palestiniyah, 40 hadis tentang Palestina, 40 hadis yang membahas tentang bagaimana negara Palestina dan bagaimana kita harus menyikapi perjuangan di negara Palestina tersebut. Teman-teman, sebelum kita mulai, maka ada satu hal yang penting yang harus saya sampaikan di sini, bahwa teman-teman dan Allah, Palestina itu adalah negara yang di sana hampir semua penduduknya itu adalah orang-orang yang Muslim. Muslim itu persaudaraan orang Islam antara kita dengan mereka, dengan saudara Palestina atau dengan saudara Muslim kita yang lain, itu lebih kental darahnya dibanding dengan persaudaraan apapun juga, dibanding dengan bentuk persaudaraan yang entah itu dia saudara maupun saudara kandung maupun yang sebagainya lagi, itu persaudaraan Islam itu lebih kuat. Karena itulah teman-teman, di dalam sebuah ayat Al-Quran yang kita semua menghafalnya disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya muslim lain, satu muslim dengan muslim yang lain adalah mereka bersaudara, fa'aslihu baina akhawaikum. Maka aslihu itu artinya adalah maka damaikanlah antar keduanya. Kalau ada di antara mereka yang kemudian saling kemudian menyatakan permusuhan gitu kan ya, maka damaikanlah di antara mereka. Dan di dalam hadis yang lain juga disebutkan muslim yang satu dengan muslim yang lain ini bersaudara, maka janganlah la tahasadu, maka janganlah saling hasad, saling iri, wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi, wala dan janganlah saling meremehkan, teman-teman. Yang itu semua intinya adalah kita harus berhusnudzon terhadap umat muslim yang lain. Dan yang terjadi di Palestina pun demikian, teman-teman. Saat saudara-saudara kita di Palestina, mereka itu terzolimi gitu kan ya, maka kita pun juga harus sama-sama untuk kemudian mau untuk bantu saudara kita di Palestina dengan sebaik mungkin ya. Tanpa kita kemudian memunculkan rasa-rasa suuzon dalam diri kita, oh ini kan bukan pertarungan Palestina, ini pertarungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara kelompok Hamas dengan kelompok Israel gitu kan ya. Sehingga kita tidak perlu membela Hamas dan lain sebagainya lagi. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang kemudian harus sama-sama untuk kita jauhkan dalam diri kita. Kenapa teman-teman? Ya karena tadi salah satu hak muslim yang lain adalah janganlah kalian ini saling bersuuzon, dan hendaklah kalian ini saling berhusnudzon, berprasangka baik. Dia adalah saudara muslim kita, mereka sedang dijajah, mereka sedang disiksa, mereka sedang dihancur leburkan gitu kan ya. Maka sudah layak dan bahkan wajib bagi kita untuk kemudian kita perhatian dengan apa yang terjadi dalam diri mereka, dan kemudian ada keinginan baik untuk kita gitu kan ya. Itu apa? Untuk memberikan perhatian, menunjukkan perhatian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Baik teman-teman, hadis yang ketiga
hadis tentang Arbaun al-Falestiniyah. Berarti kalau Arbaun ada itu 40 hadis. Maka di sini kita masuk kepada hadis yang ketiga. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua sudah tertera di pertemuan sebelumnya ya. Fadlu as-salatu fil masjidil aqsa. Fadilah salat, fadlu salati afwan. Fadlu salati, fadilah salat fil masjidil aqsa, di masjidil aqsa. Ada keutamaan bagi mereka-mereka yang sholat di Masjidil Aqsa. Apa keutamaannya? Nah, ini akan kita bahas. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar, qala beliau berkata, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala beliau berkata, tadzakarna, kami mendiskusikan ilmu, mudzakarah, melakukan diskusi ilmu, melakukan apa namanya, saling mengingat. Wa nahnu inda Rasulillah, dan kami di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami saat itu ada orang berdiskusi. Nah, apa namanya? Si Abu Dzar berdiskusi dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, dan mereka berada di depan Rasulullah. Ayyuhuma afdal, maka mereka bertanya kepada Rasulullah, mana di antara kedua ini yang lebih utama? Mana di antara kedua ini lebih utama ya Rasulullah? Apa itu? Masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Masjidu Baitul Maqdis. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah, wa Masjidu Baitul Maqdis, dan Masjid Baitul Maqdis. Lebih mulia mana? Masjidil Haram atau Baitul Maqdis? Dikatakan. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW itu pun bersabda, salatu fi masjidi, salat di masjidku ini, salat di Masjid Nabawi ini. Oh, Masjid Rasulullah di sini maksudnya adalah Masjid Nabawi ya teman-teman, bukan Masjidil Haram, tapi Masjid Nabawi. Salatun fil masjidi, salat di masjidku ini, Masjid Nabawiku ini. Hadza afdalu min arba'i shalawatin fi. Itu lebih utama dari 4 kali sholat di Masjid Baitul Maqdis. Walani mal musolli, dan sebaik-baik dan Masjidil Aqsa itu adalah sebaik-baik masjid. Walayusikanna, dan sungguh benar-benar nyaris. Allah yakuna, di sini ada lahnya ya teman-teman ya. Allah yakuna, bahwasanya tidak ada lirajuli, bagi seseorang, mithlu syatoni farosi, semisal syaton itu tali kekang. Mithlu syatoni, semisal tali kekang, farosihi, ontanya, tali kekang onta, minal ardi, di bumi. Hai suyara, di mana orang itu melihat tempatnya, minhu, darinya, dari Baitul Maqdis, minhu Baitul Maqdisi khairun lahu, itu lebih baik. Jadi melihat Baitul Maqdis itu khairun lahu, lebih baik baginya, minad dunia jami'an, dari dunia secara keseluruhan. Qala, atau riwayat yang lain menyebutkan khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, teman-teman suatu ala, di sini ada beberapa ibroh yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama 1000 kali sholat dibanding masjid-masjid yang lain. Kalau Masjidil Aqsa itu seperempatnya Masjid Nabawi. Jadi kalau Masjid Nabawi itu keutamanya seperti 1000 kali sholat di masjid yang lain, maka Masjidil Aqsa itu keutamanya adalah seperti 250 kali sholat di masjid yang lain. Jadi kalau Masjidil Haram itu Masjid Nabawi itu 1000, maka Masjidil Aqsa ini 250. Tapi teman-teman, ada riwayat dari Tabrani mengatakan bukan 250 tapi 500 kali.
di Masjid Nabawi itu 1000 kali, maka kalau Masjidil Aqsa ini itu 250 sampai 500 kali gitu kan. Perbandingannya ya. Loh, terus gimana cara untuk mengijmakkan? Jadi sholat di Masjidil Aqsa itu lebih baik daripada sholat di masjid yang lain tuh sebanyak apa? 25 atau 500 gitu kan ya. 250 atau 500. Maka Imam Iraqi di sini mengkompromikan, artinya adalah pahalanya itu 250 sampai 500 kali. Jadi dikompromikan sama Imam Al-Iraqi, artinya adalah sholat di Masjidil Haram itu, sholat di Masjid Baitul Maqdis itu setara dengan 250 sampai 500 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Tergantung apa? Tergantung dari kekhusyuan orang tersebut saat sholat. Semakin baik kualitas sholat orang tersebut, maka dia bisa semakin baik juga, semakin besar juga pahala atau pengkaliannya dalam masalah sholat di Baitul Maqdis ini. Jelas ya teman-teman ya. Jadi mengkompromikan itu demikian. Jadi misalkan, ada hadis menyebutkan 250 kali lebih utama daripada masjid yang lain. Ada hadis yang menyebutkan 500 kali lebih utama dari masjid yang lain. Gimana? Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah mengkompromikan. Dikompromikan bisa enggak? Kalau enggak bisa, baru nanti hadis yang satu dipakai dan hadis yang satu dinyatakan sebagai hadis yang doif gitu kan. Tapi kalau berhasil dikompromikan ya sudah bisa dikompromikan. Jadi silahkan mengkompromikannya gimana? Mengkompromikannya kalau dalam peristiwa ini ya 250 sampai 500 kali sholat di masjid yang lain. Nah, kayak gini kan sama-sama enak ya, kalau bisa dikompromikan. Kayak gitu pertama. Kemudian yang kedua, maksud dari ini dari kata-kata walayu sikanna alla yakuna lirrajuli mithlu syatani farasihi mina ardi haitsu yara minhu baitul maqdisi kharallahu minad dunya wa minad dunya jami'ah. Ini maksudnya adalah gini teman-teman. Akan datang nanti suatu masa ya di mana manusia itu susah banget untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Bahkan untuk sekedar melihat saja itu hanya bisa dilihat dengan ukuran tali kekang gitu kan ya di dalamnya. Jadi untuk dia bisa melihat jaraknya berapa itu paling bisa pakai tali itu. Maka nanti itu akan terjadi. Jadi akan terjadi masa yang demikian, masa di mana manusia itu ya kan saking susahnya masuk Baitul Maqdis gitu kan ya. Sampai untuk ngelihat Baitul Maqdis saja bisa dari jauh banget, seperti melihat tali kekang. Jadi tali kekang onta itu diputar gitu, kayak ngelihat bisa bentuk-bentuk bundaran ya, melihatnya sejauh itu. Sejauh dan seterbatas itu. Alhamdulillah kalau zaman sekarang walaupun dimubartir, tapi orang muslim masih bebas. Nanti akan ada zaman yang masuki demikian semakin mendekati dengan kiamat nanti. Oke, maka kemudian muncullah sebuah pertanyaan. Boleh nggak sih kita membeli visa Israel untuk tujuan kita bisa meramaikan Baitul Maqdis? Kira-kira boleh nggak teman-teman? Boleh nggak kita ngambil visa Israel? Karena kalau sekarang itu kan visanya melalui Israel semua, mau masuk ke Palestina. Boleh kita membeli visa Israel untuk tujuan tadi.
Jadi saya harap teman-teman kita bisa bersama-sama ya, kemudian kita meramaikan Baitul Maqdis ini. Jadi tujuannya harus karena untuk meramaikan ya, bukan untuk tujuan piknik atau yang lain sebagainya lagi. Baik, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Al-hadisul rabi', hadis yang keempat. Salithul masajidil lati tashuddu ilaiha ar-rihal. Salithul masajid itu artinya adalah satu dari 3 masjid gitu kan. Alati yang tushaddu diikat ilaiha baginya ar-rihalu pelana onta. Maksudnya ya saat safar gitu. Di 3 masjid yang boleh kamu datangi, bahkan harus kamu datangi saat kamu safar ke 3 masjid tersebut. Yang pertama apa? Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, la tusaddur rihal, janganlah kalian itu mengikat pelana onta, janganlah kalian itu pergi dulu gitu. Illa ila salasi masajid, janganlah kamu berpergian, janganlah kamu banyak refreshing kecuali di 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa Masjidur Rasul, dan masjidnya Rasulullah, maksudnya masjid apa itu? Masjidnya Rasulullah maksudnya adalah Masjidil Nabawi gitu kan ya. Dan yang terakhir adalah Masjidil Aqsa. Baik teman-teman, dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah sebaiknya jangan bersafar ke suatu tempat dengan tujuan karena kita sudah meyakini adanya fadilah di tempat yang kita akan datangi. Itu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah tidak boleh untuk kita bersafar kecuali 3 tempat ini. Baik, maka dari situ ya kalau kita misalkan safar ke mana? Indonesia itu mana? Istiqlal misalkan. Safar ke Istiqlal. Ya tujuannya bukan hanya sekedar melihat Istiqlal, tapi melihat kepada yang apa namanya Mas, saya supaya kita semua punya satu pemahaman bahwa ya tadi kita usahakan kita bepergian keluar negara mungkin, keluar negeri mungkin, ke tempat-tempat yang 3 tempat yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau 3 masjid ini nggak ada yang cocok, 3 ruangan nggak cocok, kamu pilih ruangan yang lain ya silahkan. Baik, teman-teman, selanjutnya eh, berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa urutan masjid berdasarkan kemuliaannya. Itu yang pertama tetap Masjidil Haram. Yang kedua itu Masjidil Rasul, Masjid Nabawi. Yang ketiga itu adalah Masjidil Aqsa dan Masjid Al-Aqsa.
gitu ya. Jadi ada 3 tempat yang diperbolehkan bepergian, melancong ke tempat itu. Setelahnya lagi sebagai jangan. Al-hadisul khamis, hadis yang ke-5. Fadlul i'tikaf fil Masjidil Aqsa. Fadilah i'tikaf di Masjid Al-Aqsa. Baik, kita baca hadisnya. An Hudzaifah bin Al-Yamani, dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Qala, beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la tikafa illa fil masajidis salasa. La tikafa, tidak ada iktikaf yang paling sempurna illa fil masajidis salasa, kecuali di 3 masjid ini. Pertama adalah Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Yang kedua Masjidun Nabi, Masjid Nabi. Yang ketiga baik teman, jadi iktikaf pun kita usahakan iktikafnya di masjid-masjid yang terdekat dengan kita. Baik, selanjutnya dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya anjuran iktikaf di 3 masjid ini. Makanya teman-teman kalau bisa umrah kan sudah selesai benar-benar, saya akan mampir ke masjid ini. Baik teman-teman, dari sini juga bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada iktikaf atau iktikaf yang paling sempurna itu tidak ada kecuali di masjid ini. Karena kenapa? Karena ya kalau 3 masjid itu ngomong bentar aja dilipat gandakan. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oh, teman-teman, saya ingin membahas tentang itu ya, atau hawi ya, di bawahnya coba kamu lihat di bawahnya teman-teman, di halaman yang nomor 4 itu, di footnote yang kedua, halaman 17. Footnote yang kedua. Jadi di sini dilihatkan oleh Imam At-Tahawi. Tahawi itu dia mempunyai apa namanya? Tahawi ini adalah gurunya Imam Tabrani ya teman-teman ya. Dia seorang mukharis juga. Dulunya Imam Tahawi ini punya kehidupan yang unik. Dulunya dia itu bermadzhab Syafi'i. Tapi ketika marah gitu kan ya, maka marah kepada gurunya sendiri yaitu merupakan pamannya. Maka kemudian dia masuk ke madzhab yang lain, di madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi. Baik, menurut Imam Ahmad, Imam Ahmad juga pernah menyampaikan, dia di sini kan berarti kan ada perintah untuk kita itu apa namanya bepergian gitu mas. Tapi ya itu harus kita sampaikan, kita jaga adalah yang harus kita tahu adalah At-Tahawi ini adalah muridnya gurunya Imam Tabrani gitu kan ya, yang dia itu adalah seorang mukharis, dia berpindah mazhab, tapi justru karena dia pindah mazhab itu maka dia sudah melotok ya, mazhab yang
Jadi ya teman-teman, itu alasannya kenapa Kak Atawi dahulukan di sini, bukan Al-Hanafi. Baik teman-teman, ada mau ditanyakan sampai sini? Kita mungkin cukup sekian sampai hadis yang kelima dulu. Selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Pekan depan apakah boleh mengundang teman-teman yang lain? Silahkan. Walaupun kita harapkan yang diundang oleh teman-teman ini mereka bakal masuk di link kita. Jadi nggak cuma pakai DL tapi masuk di WA kita. Itu teman-teman. Selanjutnya kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup sekian. Insya pekan depan kita langsung bahas 5 hadis ya. Hadis 6, hadis 7, hadis 8, hadis 9, hadis 10. Dan Allah berikan keberkahan pada majelis kita terus suara dan bacaan benar alamin. Mudah-mudahan majelis barakallahu dan tika alas asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan teman-teman boleh diajak teman-teman yang lain, boleh masuk di grup juga. Kita mulai kegiatan kita lagi sampai jam apa namanya? Kita mulai kegiatan kita nanti di 5 hadis gitu ya. Setiap 5 hadis. Insyaallah di pekan depan. Baik, kita sama-sama dengan baca doa Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.